Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kita berjumpa lagi di podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Bersama saya Sri Wahyuni selaku host, dan kali ini kita podcast edisi khusus karena kita punya narasumber ahli yang khusus diundang di podcast. Dan teman pemilih, sebelum saya menyampaikan siapakah narasumber ahli yang sudah kita undang, saya ingin menyampaikan bahwa kita punya tema kali ini adalah terkait dengan data pemilih dan teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum KPU. Dan langsung saja saya ingin menyampaikan ya, narasumber kita ini adalah pimpinan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI selaku Ketua Revisi Data dan Informasi. Langsung saja kita sapa Ibu Betty Epsilon Idrus. Ibu, apa Sehat, kabar? Mbak Sri sehat. Alhamdulillah. Ibu, perjalanan di Ada Maluku Utara bagaimana untuk kesekian kakak, kalinya? tetap indah, Iya. padat, tapi tetap semangat Iya. menghadapi teman-teman di sini Iya. karena kalian juga keren-keren kerja-kerja kepemiluannya selama ini. Iya. Dan Ibu kemarin kan Ibu ke Tidore, gimana? Betul. Perjalanan naik speednya kemarin? Tidore. Iya. Wah, Tidore itu ternyata dekat sekali, cuma Iya. 15 menit sudah sampai. Mm-mm. Lalu kemudian saya bertemu dengan teman-teman di Tidore, berbagi pengalaman, mengingatkan untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan di masa post election period ini, Mbak Sri. Iya, sekalian Ibu datang dan kita semua serap energi Ibu nih. Ya benar ya, energinya Iya, kerasa ya iya benar. betul Ibu. Nah, kita lanjut ke tema kita Siap. nih Ibu. Ibu, apa saja sih teknologi informasi yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pusdatin KPU saat ini? Iya. Jadi ada TUSI di SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satunya adalah terkait dengan sistem informasi yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum. Secara TUSI, Komisi Pemilihan Umum itu punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Ada 3 subbagian. Pertama terkait dengan aplikasi, yang kedua infrastruktur, dan yang ketiga lebih kepada datinnya sendiri, data dan informasi. Nah, tentu TUSI-TUSI ini memiliki beberapa kegiatan, termasuk juga menciptakan, meng-create semua sistem informasi yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Apakah dalam masa tahapan dan non-tahapan. Lalu kemudian kita kembangkan sistem informasi ini yang digunakan untuk umum, dalam hal ini peserta pemilu atau pemilih itu sendiri, dan juga untuk kepentingan internal Komisi Pemilihan Umum. Jadi apa saja gitu ya Mbak. Pusdatin itu menyiapkan tools, menyiapkan infrastrukturnya, nanti digunakan oleh biro-biro atau divisi yang lain sebagai pemilik tanda kutip pengguna begitu ya, pengguna semua sistem informasi. Nah, kalau Pusdatin ya atau dari sisi saya di Datin yang dikelola yang kita create, yang digunakan oleh kita juga ada beberapa gitu. Jadi pada sisi ini tugasnya Pusdatin juga sebagai pemangku penjaga infrastrukturnya dari sistem keamanannya walaupun digunakan oleh divisi atau biro yang lain. Jadi apa saja misalnya nih untuk publik ya, ada sistem informasi data pemilih yang sebenarnya dikelola oleh KPU, tapi output keluarannya disebut dengan cek.dptonline.kpu.go.id. Rekap, sistem informasi rekapitulasi. Secara proses dikelola oleh kita, secara internal kita, tapi keluarannya infopublik.kpu.go.id. Lalu misalnya ada SIMPAU, sistem informasi pengganti antar waktu. Itu usernya adalah partai politik di setiap tingkatan untuk anggota DPR, DPRD-nya. Lalu kita juga punya SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Itu digunakan oleh partai politik dan sekarang ada kebijakan pemuktahiran data untuk partai politik secara berkelanjutan. Lalu kemudian kita juga punya SIPOL. Tadi SIPOL, lalu kemudian SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Itu untuk calon-calon yang direkrut oleh partai politik dan dimajukan sebagai calon anggota DPRK, DPRDK, dan kemudian DPD juga calon perseorangan menggunakan juga presiden. Jadi banyak banget, huge, besar, dan semuanya ini kita muarakan. Jadi dalam satu bentuk kanal informasi yang disebut dengan satupetadata.kpu.go.id. Wow, luar biasa Ibu ya. Betul. Ini Ibu, apa
apa arti penting perlindungan data pemilih dalam konteks demokrasi modern saat ini? Iya, data itu adalah informasi jika dikelola dengan baik datanya. Tetapi juga kita dilindungi oleh Undang-Undang Terbuka Informasi Publik. Data pada umumnya bersifat terbuka kecuali dikecualikan. Ketika dia dikecualikan, tentu ini menjadi tugas KPU untuk memilah sesuai dengan Undang-Undang Terbuka Informasi Publik, menjaganya daripada publik. Lalu juga kita punya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, itu juga menjadi acuan di Komisi Pemilihan Umum untuk memilah, untuk menjaga data, dan tidak bisa kerja sendiri. Kita kerjasama juga dengan Satgas Keamanan Siber KPU. Ada siapa saja di dalamnya? Ada Kepolisian Republik Indonesia, lalu ada juga BSSN, ada Badan Intelijen Negara, ada Komdigi, dan juga ada BRIN. Jadi masing-masing punya tusi untuk menjaga keamanan siber KPU ini. Selain KPU itu sendiri tentunya. Nah, tentu kita belajar dari beberapa pengalaman, ada dugaan data bocor misalnya. Itu juga kita belajar agar dugaan-dugaan itu tidak terjadi lagi. Karena ini adalah tugas dari Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, begitu ya. Tadi sudah saya sebut bahwa sebagai pemangku dalam hal create sistem informasi, ada usernya juga, yaitu di dalam antar divisi yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Jadi memang PR kita berat dan selalu kita ingatkan ada cyber hygiene, jadi ada kebersihan siber, tidak hanya untuk KPU RI, tapi juga Satker tingkatan KPU Provinsi dan KPU Kota, karena juga mereka memiliki sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing Bapak Ibu sekalian, dan juga media sosial yang akan ditayang juga di YouTube ini. Jadi kita bekerja sama juga dengan platform untuk saling menjaga keamanan siber kita. Luar biasa, Bu. Kami juga ingin tahu nih, Bu, soal tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data pemilih di sistem digital saat ini. Tantangannya apa nih, Bu? Mungkin bukan hanya data pemilih ya, karena data pemilih itu kan output keluarannya adalah cek DPT online. .kpu.go.id. Secara pribadi Anda boleh ngecek kok diri Anda sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih kita misalnya ya. Nah, tentu keamanan siber itu menjadi kata kunci. Ketika kita create tapi kita tidak bersih menggunakannya, tidak hygiene menggunakannya, tentu akan berpengaruh terhadap isian data. Sekali lagi, data adalah informasi. Jadi harus dikelola dengan baik. Kita menutup data yang harusnya kita tutup, tapi tidak juga membuka data yang harusnya kita tutup. Karena sama bahayanya. Sekali lagi, jadi kalau kita menutup data yang harusnya dibuka, atau membuka data yang harus ditutup, itu sama bahayanya. Kalau kita tidak bersiap memiliki pola bagaimana cara mengelola data dan informasi yang kita punya. Di Pusdatin, kita yang create sistem informasi, lalu kemudian kita punya cloud untuk menyimpannya, begitu ya. Jika diperlukan, tentu akan kita pilih lagi mana yang perlu atau tidak, tetap dengan asas perlindungan data pribadi tadi, Mbak Sri. Oke, jadi Ibu, adakah regulasi soal melindungi data pemilih ini? Regulasi yang dikeluarkan? Betul, ya tadi regulasinya antara lain adalah kalau undang-undang itu ada beberapa yang menjadi acuan ya, dan itu tugas tugas KPU untuk menaati undang-undang selain undang-undang yang terkait dengan pemilu. Contohnya undang-undang tentang administrasi kependudukan. Ada data yang dikecualikan, tanggal lahir, lalu kemudian NIK, NKK, tentu itu jadi data yang kita tutup. Lalu kemudian ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, ada jenis klausa, data-data mana yang harus kita tutup. Data pribadi, itu data pribadi, jadi tidak boleh dibuka. Kecuali si personal itu membolehkan untuk membuka. Lalu kemudian kita juga punya keterbukaan informasi publik, undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena kita juga memegang beberapa informasi yang kita kuasai, tapi apakah ini boleh kita buka dalam publik, itu yang kemudian kita harus melakukan uji konsekuensi. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita kelola sama-sama gitu untuk kita ingatkan sama-sama atas nama Komisi Pemilihan Umum. Baik, Bu. Kami ingin tahu juga soal apa partisipasi masyarakat nih, Bu, sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih, khususnya di pemilu maupun pada PDPB saat ini. Iya, kita sekarang ini kan birokrasi digital namanya istilahnya, atau digitalisasi semua yang kita punya gitu ya.
karena dia lebih murah, paperless. Lalu dia bisa diupdate sewaktu-waktu. Kita bisa menarik datanya sewaktu-waktu, misalnya sesuai dengan informasi yang kita punyai. Lalu kemudian bagaimana partisipasi publik begitu ya? Selama ini kita tempel di kelurahan, tempel di TPS nanti di hari H misalnya. Lalu kemudian publik bisa mendapatkan bisa mendapatkan masukan dan tanggapan itu ketika mereka datang langsung ke PPS kita. Sekarang enggak, sekarang tuh udah punya satu cek yang saya sebut dari cek dptonline.kpu.go.id. Kalau Anda masukkan NIK-nya, kemudian Anda terdaftar di situ, ngomong, kasih tahu gitu. Ini buktinya saya punya KTP elektronik, tapi saya belum terdaftar nih, tolong dong didaftarkan. Maka sepanjang Anda memenuhi persyaratan, tentu akan kita konversi data Anda menjadi data pemilih. Itu salah satunya. Atau yang kedua, kasih tahu ke kita partisipasi publik ya, kepada data pemilih. Kasih tahu ini ada kerabat yang meninggal dunia. Agar data itu tidak disalahmanfaatkan, Anda bisa kasih akta kematiannya kepada kami untuk kami hapus. Atau kasih tahu ke kita, kalau misalnya nggak ada kematian, bisa minta nanti ada surat kelurahan atau camat, atau surat pernyataan di atas materai bahwa si fulan ini sudah meninggal dunia untuk kita hapus. Ya, beberapa cara partisipasi ini menjadi penting, menjadi style-style aktif yang kita harapkan dari publik gitu ya, agar data kita semakin bersih, semakin valid. Oke, baik Ibu. Ini teman pemilih juga ingin tahu soal KPU mengelola Sirekap kemarin. Kesuksesnya bagaimana di tahun 2024 kemarin? Sirekap pilkada dan sirekap pemilu ya. Jadi kalau sirekap pemilu 2024 tentu kita belajar banyak banget dari sirekap pemilu 2024. Banyak PR antara misalnya yang create KPU dan pengelola. Jadi saya ingin katakan ada hipotesa yang menurut saya adalah secanggih-canggihnya sistem informasi yang kita buat, manusianya juga harus ready untuk menggunakannya dan menyelamatkannya dalam hal ini higienitasnya kayak apa gitu ya. Nah, oleh karenanya berkaca pada pengalaman pemilu 2024 dan ini pengalaman yang sangat baik agar kita perbaiki ketika di Pilkada 2024. Alhamdulillah semakin membaik, teknologinya juga semakin membaik. Lalu kemudian masih kita create waktu untuk semua KPPS bisa mengerti. Kita siapkan kanal-kanal pengaduan kalau terjadi saya nggak ngerti cara makainya, atau ini kok nggak bisa diupload, oh ini nggak bisa di apa-apakan. Kita punya kanal pengaduan 24 jam dan Pusdatin harus jawab itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman Satker belum bisa memberikan jawaban yang pasti soal ini kepada kecamatan, PPK, atau kepada KPPS itu sendiri bahkan. Itu satu hal. Jadi persiapan manusianya juga menjadi penting. Yang kedua, persiapan infrastruktur. Kalau kemudian, apakah negara Indonesia masih memiliki PR terkait dengan penyebar luasan internetisasi ini nyampe nggak kemana-mana gitu ya? Ternyata masih ada blank spot. Ketika ada blank spot, kita harus cari solusinya dong. Karena kita mendorong agar teman-teman Satker ini mau kerja sampai 100% hasil keluar di info publik misalnya kan gitu ya Mbak. Tetapi kalau nggak punya infrastruktur, kita bikin way out. Pertama mungkin kita bikin sistem offline. Ketika bikin sistem offline, oh ternyata tetap nggak ada internetnya. Boleh kok sewa internet yang berjalan. Itu tergantung pada kebutuhan kita saat itu. Lalu kemudian tentu ada pola kerja yang dilakukan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah dan harus 100%. Dan alhamdulillah Pilkada 2024 100% untuk hasil di setiap TPS. Luar biasa nih, saya pengen tepuk tangan nih. Baik, Ibu, tentunya di KPU RI sendiri nih dalam pengelolaan pemilu akan datang, apakah masih menggunakan metode Sirekap atau e-counting atau e-voting nih, Ibu? Sebenarnya Sirekap itu adalah e-recap, elektronik rekapitulasi. Tapi kan kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia bagian e-counting juga, karena dia menghitung, merecap, rekapitulasi namanya, dari TPS ke PPK, PPK ke KPU Kota. Orang hanya mengenal Sirekap itu hanya foto hasil. Ya, enggak, Sirekap itu ya, juga digunakan di kecamatan. Dia sudah e-count, menghitung dari setiap TPS yang kita punya sebarannya di 800 ribuan TPS saat pemilu dan 350 ribuan atau sampai 400 ribuan TPS di Pilkada. Jadi Sirekap itu bukan hanya foto hasil, salah. Menurut ya memang salah ya, karena dia juga ada
recap-nya di tingkat kecamatan, karena dia tidak diinput satu-satu oleh PPK. PPK tinggal ngelihat sama nggak dengan TPS yang dia papang, yang dia pampang gitu ya. Lalu kemudian e-voting gitu ya. Saya sih begini Mbak, e-voting pada skala kecil mungkin bisa ya. Tapi pada skala meluas seperti Indonesia, 17.001 pulau dengan literasi digital yang menurut saya masih punya banyak PR. Menurut saya kita belum siap 100% gitu ya untuk bisa e-voting. E-voting itu Anda harus literasi digital Anda juga harus oke gitu ya. Lalu kemudian ketersediaan listrik, tidak hanya internet, listrik juga gitu, karena ini menggunakan listrik untuk penggunaannya. Beberapa negara yang sudah saya datangi untuk melakukan pemantauan, observasi begitu, memang banyak PR yang nggak bisa apple to apple ke Indonesia. Nggak bisa apple to apple. Kita sistemnya terbuka dengan surat suara yang besar sekali. Menurut saya masih cocok untuk menggunakan ballot paper. Tidak memungkinkan, maksudnya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kita juga bisa e-voting tapi pada skala kecil. Misal, milih ketua OSIS. Misal, milih ketua himpunan alumni kampusnya masing-masing. Misal, milih ketua arisan. Bisa kan? Atau memilih dalam skala kecil yang keterdahan informasinya, literasi digitalnya juga udah oke gitu. Itu bisa, dan saya rasa kami sudah menyiapkan embrio penggunaan ini untuk di lingkungan kecil. Lingkungan besar kita masih punya banyak PR. PR berikutnya adalah trust, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara. Kalau ballot paper atau kita sebut dengan kertas yang dicoblos itu, yang di-punch, yang dicoblos, tentu kita masih bisa recall kembali. Misalnya perolehan suara 30, benar nggak 30 surat suara yang tercoblos untuk si Mbak Sri misalnya. Kita bisa lihat ballot papernya, kita masih bisa buka luas-luas begitu kan ya. Tapi kan kalau e-voting udah nyampe mesin dan kita nggak bisa nge-recall lagi sebenarnya siapa. Dan juga ini apakah aspek langsung umum bebas rahasianya terjaga. Karena kan pasti meninggalkan log activity dalam sistem informasi. Misalnya Mbak Sri itu urutan kelima. Saya tahu kok Mbak Sri ini urutan kelima, nyoblos siapa. Jadi log activity itulah juga kemudian jadi pertanyaan kita untuk menjawab luber jurdilnya. Jadi PR masih banyak, PR masih panjang. Sejauh ini sih saya masih melihat ballot paper masih bagus untuk Indonesia, dan kita tidak pernah punya problem saat hari H pemungutan suara. Luar biasa. Iya kan Mbak, kita punya problem saat rekapitulasi. Dan menurut saya sekarang sudah terdiminis dikit-dikit gitu ya, mudah-mudahan nanti semakin membaik. Karena di hari H pemungutan suara, itu kan kayak gotong royong banget ya. Orang tuh bisa datang dengan sukaria, pakai baju bola kah, pakai baju adat kah, dan itu hanya di Indonesia. Oke, saya seperti sedang sekolah nih, sedang sekolah. Dapat banyak ilmu nih Ibu ya, kesempatan. Ibu, apakah di KPU RI punya pelatihan khusus atau BIMTEK yang diberikan dalam rangka untuk menjaga data pemilih nih di sistem informasi teknologi KPU? Ada, dan KPU RI itu punya banyak sekali talenta-talenta bagus di sistem informasi. Pusdatin tuh banyak sekali punya talenta-talenta, tinggal diarahkan, tinggal tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan tidak hanya keamanan siber, saya juga sudah punya ide untuk mereka ini punya skills gitu ya, certain skills. Jadi skills ahlinya misalnya sekarang tuh tentang big data. Lalu punya data science siapa? Yang crawling data, social media analysisnya, mesinnya kayak apa bekerja. Lalu ada beberapa skills yang saya harap tahun ini mereka sudah saya perkenalkan dulu teman-teman, dan dalam waktu dekat KPU RI juga akan mengundang Satker Provinsi terutama bagi birokrasi ASN yang memiliki kemampuan untuk mengelola bahasa pemrograman. Jadi untuk apa? Untuk mengumpulkan data. Data ini nggak akan bernilai informasi kalau tidak diolah datanya, lalu kemudian divisualisasikan datanya. Mbak Sri kan lebih suka ngelihat data itu bentuknya table, bentuknya gambar. Daripada saya ngasih angka ke Mbak Sri, perempuan itu 101.000 misalnya. Laki-laki 109
101.563. Tapi kalau saya bahasakan menjadi informasi, saya bisa sebut laki-laki sekian persen, perempuan sekian Jadi langsung persen. tahu gitu ya. Betul, itu dianalisa datanya. Di visualisasi lebih bagus lagi. Saya bisa gambar pie chart laki-laki perempuan seberapa persen dengan gambar-gambar yang menarik. Sehingga Mbak Sri tahu, oh kita kayaknya sama aja laki-laki dan perempuan. Itu cara mengumpulkan data, mengolah data, lalu divisualisasikan. Itu pentingnya. Dan saya harap ilmu ini juga nggak turun hanya di KPU RI, dan kita punya talenta banyak soal itu, tapi juga pada KPU Provinsi se-Indonesia. Ke depan, KPU Kabupaten Kota juga harus punya expert-expert yang sebagaimana tadi saya sebutkan, termasuk menjaga keamanan. Ya, apalagi Gen Z sekarang lebih suka yang visual-visual gitu, visualisasi, karena kalau tulisan-tulisan kayak mager gitu. Nggak hanya Gen Z ya, baby boomers mama saya juga kan suka lihat gambar kan. Sekarang ibu-ibu kan lebih suka lihat TikTok ya kan, karena lebih gampang bisa gambar, bisa Jadi video. pesannya Langsung nampak. Oh iya ya, ternyata laki-laki perempuan misalnya, oh tingkat partisipasi di sini 80%. Tapi kan kalau saya kasih angka doang dan persentase, ya udah, data nggak bicara. Itu yang saya sebut dengan storytelling data menjadi penting sebagai kemampuan, keahlian yang harus dimiliki. Oke, baik. Ibu, ini kita ingin tahu nih soal tujuan program Satu Data yang dicanangkan KPU RI, integrasi data. Dari mana Ibu mendapatkan ide ini tuh? Cemerlang sekali. Dari apa ya? Wangsit kali. Enggak sih. Saya tuh mungkin inspirasinya banyak sekali. Ini udah lama saya pikirkan, kenapa sih kita punya data berserak, tapi nggak pernah ada satu mekanisme di mana orang itu nggak mesti nyari satu demi satu gitu. Kenapa nggak di satu rumah kan gitu ya. Tapi satu rumah kan itu ternyata punya platform. Saya bukan anak IT, tapi saya diskusi sama anak-anak IT di luar sana, ini gimana caranya bisa namanya tuh single platform dengan mengambil platform sistem informasi yang sudah kita miliki. Lalu saya bilang kalau misalnya itu saja tapi tidak tergambarkan, belajar dong visualisasi data. Ketika saya ini masih ikut pelatihan-pelatihan, Mbak. Saya suka ikut pelatihan-pelatihan, terus saya lihat, loh kayaknya KPU bisa banget juga untuk visualisasi datanya. Lewat apa? Oh iya, kita kan punya peta Indonesia. Nah, ketika peta Indonesia dipencet, misalnya Mbak diklik Maluku Utara. Maluku Utara, cek lagi, Tali Abu. Tali Abu, kecamatan apa? Mbak mau ngeliat apa? Oh, ada data logistik. Data apa yang kita punya? Data kita tuh banyak banget. Kita sebut dengan big data KPU. Nah, big data KPU harus dikelola. Kalau nggak dikelola, jadi nggak punya manfaat. Sementara kita kan, ya nggak tahu cita-cita setiap manusia. Saya lah secara pribadi, pengen jadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita ditempatkan. Nah, kalau organisasi ini bisa membangun kebermanfaatan, tidak hanya untuk kita, tapi untuk peneliti, untuk mahasiswa, untuk partai politik, biar dia tahu berapa perolehan suaranya di setiap daerah yang selama ini tidak pernah dibuka, kita buka dong. Yaudah kita create satu petadata.kpu.go.id, saya kumpulkan talenta-talenta KPU, saya pengennya begini, menggambarkannya begini, mereka kemudian menderivasinya menjadi satu bahasa program dan enak dilihat untuk publik. Jadi alhamdulillah saya punya mitra kerja yang oke banget, talenta juga penuh integritas juga dalam bekerja, dan bisa dilihat di publik di satu petadata.kpu.go.id. Sekalian promosi. Oke, nanti kita nonton ulang dan kita publikasikan ya, share. Baik, Ibu, apa sih harapan Ibu agar data pemilih itu dapat selalu berkualitas? Sebagai seorang anggota KPU, tentu pekerjaan yang enak itu kan kalau kita bisa mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita ya, Mbak. Jadi kerja-kerja kita itu harus bisa terasa manfaatnya. Nah, ketika masuk di Datin, saya menyadari bahwa ada tenggat waktu yang cukup panjang antara kita menetapkan waktu DPT, daftar pemilih tetap, sampai dengan hari H pemungutan suara. Tapi kan nggak bisa ya, kita itu bekerjanya daily, tiap hari berganti, tiap hari kita tetapkan. Nggak bisa. Tapi punya komitmen, seketika DPT tetapkan, itulah data yang paling valid yang bisa kita lakukan sampai hari H pemungutan suara. Lalu kemudian dikeluarkan kebijakan, kalau data ini adalah data yang selalu bergerak, maka kan ada DPTB, pemilih pindahan, ada juga pemilih khusus datang di TPS sepanjang memenuhi ketentuan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
similaritas. Betul data DP4 ada. Ternyata datanya harus di kualifikasi, dia harus juga diupdate dengan segala hal-hal yang gini, dengan segala kelebihan yang kita bisa lakukan sebagai KPU. Bahwa orang nggak punya akte kematian dan nggak bisa dicoret di DP4, kita bisa mencoret sebagai pemilih. Kalau kita mendapatkan data de jure yang lebih cepat begitu ya daripada akte kematian. Jadi dan kita menemukan gap itu, Mbak. Dan itu menjadi data balikan kita kepada Kemendagri dan di flag itu datanya KPU. Itu kan bermanfaat. Data mereka kita gunakan untuk kita konversi menjadi pemilih, data pemilih, tapi ada data balikan kepada Kemendagri agar ini loh Pak update di lapangan karena kami sudah melakukan verifikasi. Jadi menurut saya data itu harus valid, dikerjakan, jadi kan kita punya planningnya, actuatingnya, organizingnya, lalu kemudian kita kontrol. Fungsi kami di KPU RI kontrol, benar nggak kerjanya, udah sesuai belum gitu, udah lengkap belum, kalau belum lengkap ya siap-siap lah ya diomelin sama Bu Betty, misalnya gitu. Tapi kan ini demi kebaikan ke depan, dan alhamdulillah kan sudah kita rasakan gitu ya. Nggak ada persoalan di Mahkamah Konstitusi misalnya, yang sangat signifikan soal data pemilih ini gitu. Dan alhamdulillah karena data pemilih adalah hulu Mbak, dari semuanya yang akan dikeluarkan, logistik berapa, lalu kemudian KPPS yang akan direkrut berapa, ya kan, uang negara yang akan dikeluarkan untuk mendirikan TPS berapa panwasnya, berapa saksinya, itu adalah hulu dari semua data yang diperlukan saat hari H pemungutan suara. Luar biasa. Ibu, tadi harapan untuk data yang berkualitas. Kita ingin tahu nih harapan Ibu terhadap KPU Provinsi dan juga Kabupaten Kota nih, agar terus bersemangat nih, apalagi di tengah non tahapan saat ini. Anggap saja KPU itu rumah kita yang kedua ya. Karena kita cintai rumah kita, tentu kita harus bekerja sesuai dengan tusi kita, tapi punya passion, punya cinta atas kerja gitu. Dan kita punya harapan tinggi terhadap organisasi ini agar bukan untuk kepentingan kita pribadi. Kalau untuk kepentingan kita pribadi, kita kan udah aman, insya Allah ya. Apakah Bapak Ibu jadi ASN, apakah saya di komisioner atau teman-teman di komisioner gitu. Jadi satker KPU Provinsi, Kabupaten Kota adalah ujung tombak nih. Apalagi di non tahapan, karena kita nggak punya PPK PPS ad hoc yang lain ya Mbak. Jadi bekerjalah dengan cinta, karena kalau Anda sudah bekerja dengan penuh passion itu kayaknya ini harus ada yang kita perbaiki dari sini. Kayaknya harus kita tambah deh. Kayaknya harus kita kurang deh. Yang penting ada performa baik ketika orang melihat organisasi ini. Dan itu tantangan menurut saya. Tantangan sekaligus peluang. Karena apa yang kita lakukan hari ini tentu akan kita tuai di masa yang akan datang. Mungkin seminggu kemudian, mungkin di waktu-waktu berikutnya. Intinya adalah saya berharap semua bisa melakukan ini dengan baik sesuai tusinya. Kita tunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang punya integritas, punya kreativitas dalam mengisi demokratisasi Indonesia. Karena dalam satu klausul disebutkan, demokratisasi itu sangat tergantung juga pada kerja-kerja penyelenggara pemilu. Jadi demokrasi itu bisa maju kalau penyelenggara pemilunya juga bisa melakukan kerja-kerja sesuai dengan ketentuan, penuh integritas. Tapi kalau KPU-nya bermasalah sebagai satu lembaga pemilu, maka akan terjadi backsliding demokrasi. Jadi demokrasi menjadi mundur, dan kita harus punya niat, kita bukan sebagai entitas yang memundurkan demokrasi gara-gara kelakuan kita. Jadi tagline-nya itu, jadi bekerjalah agar kita bisa menyumbang demokrasi yang lebih baik di sini. Oke. Tak terasa kita sudah mau masuk di sesi terakhir teman pemilih yang apalah daya. Ibu, harapan terakhir untuk partisipasi masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi untuk kelancaran dan kesuksesan data pemilih baik di pemilu maupun pilkada mendatang. KPU ini nggak bisa kerja sendiri, tentu bekerja dengan banyak pihak, termasuk juga perlunya peran aktif dari pemilih gitu ya, berpartisipasi, ngasih tahu yang jeleknya KPU kayak apa, saya belum terdaftar, ini yang baik buat KPU misalnya, dengan jiwa konstruktif yang lebih baik untuk lembaga gitu. Jadi saya berharap kita juga jangan baperan kalau dapat masukan, kita bisa jelaskan masukan Anda sudah kami lakukan, atau masukan Anda kayaknya kurang pas, bukan tusi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sepanjang itu on rules, ya kita bergerak saja, nggak usah bahwa sekarang kita punya
negatif sentimen terhadap KPU itu pecutan agar kita bisa bekerja lebih baik. Luar biasa. Terima kasih Bung Pipina sudah hadir di Sama-sama. podcast KP Provinsi Maluku Utara. I'm so happy to see you again, not Maluku. I'm so happy. Baik teman pemilih, tentunya dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Betty Epsilon Idrus selaku pimpinan Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Ketua Data dan Informasi. Semoga ini memberikan banyak edukasi dan bisa ditonton berulang kali agar kita selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu pimpinan Ibu Betty Epsilon Idrus. Dan tentunya ketika kita berbicara soal data pemilih, kita berbicara bukan hanya tentang daftar pemilih, tapi soal menjaga dan melindungi agar data pemilih ini terus digunakan dan dalam waktu yang lama, apalagi di era digital saat ini, dan didukung dengan sistem informasi teknologi oleh KPU RI. Terima kasih teman pemilih sudah menonton. Jangan lupa cek data diri teman pemilih di cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan diri teman pemilih sudah terdaftar atau belum. Dan terima kasih, jangan lupa untuk channel YouTube, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kami di Facebook KPU Provinsi Maluku Utara, Instagram, Twitter, dan juga di website kami. Akhirnya saya Sri Wahyuni Tamrin dan juga Ibu Pimpinan, Ibu Siap, Betty Epsilon makasih, Idrus Mbak. pamit undur diri dari hadapan teman pemilih. Kita akan berjumpa lagi di sesi podcast dengan tema yang lainnya, dengan narasumber yang lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukur. Dah.